Salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam channel Getsemani Ministry. Secara khusus kita akan membahas epistel di Minggu Judika 17 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari teks khotbah Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, segenap kemuliaan bagimu. Saat ini kami rindu mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Karena itu bukalah mata rohani kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari semua ini"? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagian besar kita pasti mengenal beras yang kita makan menjadi nasi setiap hari. Beras itu berasal dari padi, bulir padi, dan supaya bulir atau biji padi bisa tumbuh, tentunya ia tidak disimpan di kulkas atau di lemari. Sebuah biji benih tidak akan efektif dan tidak akan berguna jika disimpan saja seperti apa adanya. Hanya saat benih itu jatuh atau ditanam di dalam tanah, maka benih itu dapat bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Kalau benih itu mati, maka sang benih dapat memenuhi tujuan untuk berbuah. Mati dan ditanam adalah cara agar benih dapat memberikan kehidupan. Mati dan dikuburkan adalah cara juga yang dipakai oleh Allah agar karya pendamaian Yesus nyata bagi seluruh dunia. Kematian Yesus tidak pernah menjadi sia-sia. Kematian dan kebangkitan Yesus justru memberi kemenangan atas maut dan menghasilkan buah keselamatan bagi manusia. Dalam penderitaan dan kematian Yesus dimuliakan, dan kasih Allah terwujud melalui salib. Tidak ada salib, maka tidak ada mahkota. Bapak Ibu Saudara, itu yang akan kita renungkan dari pembacaan Injil Yohanes yang menceritakan tentang beberapa saat atau beberapa hari terakhir Yesus sebelum kematiannya. Dan di dalam teks ini kita akan melihat bagaimana Yesus berbicara tentang kematiannya dan bagaimana kematiannya itu akan membawa kemuliaan bagi dirinya dan keselamatan bagi banyak orang. Mari kita lihat satu persatu apa yang dapat kita pelajari dari teks ini. Yang pertama adalah orang-orang Yunani ingin bertemu Yesus dan Yesus berbicara tentang kematiannya. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita membaca di sana bahwa ada beberapa orang Yunani datang kepada Filipus karena mereka ingin bertemu dengan Yesus. Dan untuk merespon kedatangan mereka, Yesus menyatakan bahwa inilah saatnya Anak Manusia dipermuliakan.
Jadi kedatangan orang Yunani bagi Yesus menjadi petunjuk bahwa masa pelayanan Yesus kepada orang Yahudi sudah berakhir karena begitu banyak penolakan, dan ia justru akan diterima oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yesus menjawab permintaan orang Yunani dengan berbicara justru tentang kematiannya. Dia mulai dengan memberitahu orang banyak apa yang ada di depannya. Pada awalnya kelihatannya bagus. Dia berkata ayat 23, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Namun ketika dia melanjutkan, kita melihat atau kita sadar bahwa dia memiliki definisi berbeda tentang kemuliaan. Bagi kita di dunia ini, kemuliaan itu bicara tentang kemegahan, bicara tentang kesuksesan. Tetapi kemuliaannya terikat dengan penderitaan Yesus. Yesus berbicara tentang kemuliaan lewat peristiwa kematiannya. Yesus memakai ilustrasi satu biji gandum yang harus mati supaya menghasilkan banyak buah. Ia mengumpamakan kematiannya itu dengan kematian satu biji gandum itu. Supaya apa? Supaya menghasilkan banyak kehidupan bagi orang banyak. Kematian Yesus memberikan kemenangan dan kehidupan bagi umat manusia. Dan justru di dalam kematianlah kemuliaan Allah dalam Yesus itu menjadi nyata. Kematian adalah cara Yesus menyatakan kasih Allah dan mewujudkan keselamatan dari Allah bagi umatnya. Yesus sedang membicarakan kematiannya di kayu salib. Dia akan ditolak oleh orang-orang yang ingin dia selamatkan. Dunia akan membuang dan menguburkannya. Namun 3 hari kemudian, tunas kebangkitan baru akan mulai muncul. Dan kemudian pesannya akan tersebar. Dan orang-orang akan mulai berpaling kepadanya. Dia juga mengatakan bahwa kematiannya akan membawa kemuliaan bagi dirinya dan bagi Bapa. Bagi Yesus tidak ada yang bisa menghindari salib. Salib bukanlah sebuah tragedi. Hal ini bukanlah kegagalan dalam rencana Tuhan. Sebaliknya keseluruhan cerita dari awal telah mengarah kepada momen itu. Sebagaimana Tuhan telah ditolak oleh manusia di seluruh dunia, demikian pula Yesus firman Tuhan yang menjadi manusia akan ditolak dan dipakukan di kayu salib. Penduduk dunia menempatkan dia di sana. Dan seperti yang dikatakan dalam ayat 31, sekaranglah penghakiman atas dunia ini. Jadi hal-hal terbaik yang ditawarkan dunia, yaitu di dalam gambaran sebagai kekasaran Romawi, orang-orang Farisi, para imam besar dan orang Saduki, dan seluruh masyarakat di Yerusalem itu semuanya bersatu untuk menolak Yesus dan membunuhnya. Namun kita melihat dalam perubahan haluan yang luar biasa, momen kekalahan dan kematian itu menjadi kemenangan bagi Yesus Kristus. Yesus menolak untuk membalas, dia justru menawarkan pengampunan dari atas kayu salib. Maka dia mewujudkan bagi seluruh dunia fakta bahwa cinta kasih itu lebih kuat daripada kebencian. Dan kelemahan Tuhan lebih kuat dari kekuatan manusia. Kemarahan dan penolakan ditujukan padanya, namun dia menanggapinya dengan belas kasihan. Dia menanggapinya dengan pengampunan. Dan dia menanggapinya dengan kasih karunia. Itulah kasih Tuhan itu. Inilah yang ditunjukkannya di dalam kematian di kayu salib kepada kita. Jalan salib bukan hanya untuk Yesus saja, tetapi juga untuk pengikutnya. Itu yang akan dibicarakan di bagian yang selanjutnya, yang kedua. Yaitu Yesus bicara tentang arti mengikut dia, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Di sini dikatakan bahwa orang yang mencintai nyawanya akan kehilangannya, dan orang yang membenci nyawanya di dunia akan menyimpannya untuk hidup yang kekal. Siapapun yang mau melayaniku harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada di situ juga pelayanku berada. Siapapun yang melayani aku, maka Bapa akan menghormatinya. Di sini Yesus berbicara tentang arti mengikut dia. Pengajaran Kristus tentang biji yang harus dikubur dan mati dilanjutkan dengan pengajaran tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan lewat ketaatan kepada kehendak Allah. Ketaatan bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ketaatan sangat gampang untuk dibicarakan, untuk dibahas, diberikan dan dijanjikan. Tetapi ketaatan harus dilihat sebagai sesuatu yang lebih penting daripada sekedar menjalankan sesuatu dengan tunduk kepada otoritas. Adalah cara pemberi pekerjaan Allah dinyatakan di dunia ini. Ketaatan bukan hanya sesuatu yang berkaitan dengan masalah etika atau moral. Ketaatan adalah kunci untuk pekerjaan Allah boleh digenapi dan dinikmati di dalam hidup kita di dunia ini.
Ketetapan inilah yang membuat Yesus Kristus rela tinggal bersama-sama dengan para murid selama hidupnya di dunia ini. Dia rela menjadi satu di dalam penderitaan umatnya supaya damai sejahtera miliknya dapat diberikan kepada umatnya. Umat Tuhan selamat karena Kristus rela menjadi satu dengan mereka di dalam kesatuan penebusan dan kebangkitannya. Kristus mati menggantikan umat pilihan. Bukan hanya mati menggantikan umat pilihan, tetapi dia sedang menyatakan kerelaannya menjadi gembala mereka, kepala mereka, raja yang tidak pernah bisa dipisahkan lagi dengan umatnya. Itulah sebabnya dia dalam Yohanes 12 ayat 25 dikatakan bahwa siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangannya. Siapapun yang mau mengikuti Yesus akan menjadi satu dengan kematian dan kebangkitannya. Siapapun yang mau mengikuti Yesus harus mempunyai beban hati yang sama, kerelaan yang sama, semangat yang berkorban dan kasih yang sama. Di mana Yesus berada, di situ pelayannya berada. Yesus rela menjadi satu dengan umatnya, mengambil posisi mereka yang dibuang Tuhan. Sekarang umat tebusannya juga diundang untuk menjadi satu dengan dia, mengambil posisi dia yang rela menyerahkan hidup bagi Allah. Dia mengatakan bahwa orang yang mengikuti harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Jadi Yesus memanggil para pengikutnya menuju kemuliaan yang berbeda. Namun sayang sekali ada banyak pengikut Yesus yang hanya membiarkan Tuhan Yesus menderita bagi mereka dan beranggapan bahwa mereka tidak lagi perlu ikut menderita. Tapi perhatikanlah di dalam teks ini, Tuhan Yesus berfirman dengan sangat jelas, bukan hanya tentang dirinya tetapi juga tentang para pengikutnya. Sebagaimana pemuliaan Tuhan terjadi lewat penderitaan, mati sebelum bangkit kembali, kita pun dipanggil untuk mengikuti Dia. Karena kalau tidak berarti kita mengabaikan sang terang dan tidak menjadi anak-anak terang. Tentu saja hal ini tidak berarti kita dipanggil untuk menjadi masokis Kristen, yaitu orang yang mencari-cari penderitaan sebagai kenikmatan. Bacaan ini atau teks ini hendak menyatakan bahwa seorang murid harus siap dengan segala konsekuensi status sebagai murid, termasuk menderita sebagai murid Kristus. Jadi kalau kita berkata kita mengikut Kristus, mencintai Kristus, ingatlah ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa menjadi pengikut Kristus, Yesus sudah mengingatkan bahwa pengikutnya juga akan mengalami penderitaan dan memikul salibnya setiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36, Yesus dimuliakan untuk keselamatan manusia. Mengapa di dalam teks ini kita membaca, khususnya di ayat 27 sampai dengan ayat 28 itu, kita melihat bagaimana Yesus memohon kepada Bapanya. Apakah selama ini ia tidak memuliakan nama Bapa di sorga? Ungkapan ini diucapkan saat ia sangat terharu. Saatnya hampir tiba di ayat 28 itu. Saat kematiannya semakin dekat. Semua itu harus ia jalankan. Semua itu harus dia lakukan demi kehendak Bapa. Dan itu sangat sulit untuk mengungkapkan kesedihan dan keharuan Yesus. Justru pada saat yang mengerikan itu, ia mengucapkan kata-kata itu sebagai bukti kesiapannya melakukan kehendak Bapa. Percakapan Yesus dengan kedua muridnya dapat diartikan sebagai jawaban atas kerinduan orang Yunani untuk berjumpa dengan Dia. Di tengah-tengah percakapan yang serius itu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakan lagi. Suara Bapa ini menjawab ucapan Yesus, Bapa, muliakanlah namamu. Kita lihat di sini bagaimana hubungan anak dengan Bapa sangat dekat dan harmonis. Suara dari sorga itu dapat didengar oleh telinga jasmani orang banyak, termasuk orang-orang Yunani. Hal ini terjadi supaya orang banyak itu percaya apa yang dikatakan Yesus kepada mereka, termasuk orang-orang Yunani yang rindu bertemu dengannya itu. Tetapi reaksi terhadap suara dari sorga itu ternyata tidak sama. Ada yang mengatakan seperti suara guntur, ada juga yang mengatakan seperti malaikat yang berbicara kepadanya. Sebagian besar tetap saja tidak paham, terutama sesudah Yesus kembali berbicara tentang kematiannya. Mereka juga tidak paham. Salib itu melambangkan penghakiman atas penguasa dunia, karena iblis dikalahkan dan kasih Allah dinyatakan dalam ketaatan oleh ketaatan Yesus Kristus. Ayat 31 sampai dengan ayat 33 itu. Prinsip ini sangat penting. Saat peninggian salib, maka dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Maksudnya adalah kematian Yesus di atas kayu salib itu akan
mendatangkan anugerah, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Ucapan-ucapan ini tidak dapat dipahami oleh orang banyak dan mungkin juga oleh para muridnya sendiri. Ini terbukti mereka justru bingung dengan pernyataan itu. Kita bisa baca itu di ayat 34-35. Dan atas permintaan agar Yesus bicara lebih jelas, Yesus tidak meladeni. Terang telah bersinar. Yang mereka perlukan bukan lagi lebih banyak penjelasan dan tanda, tetapi sekarang adalah menentukan sikap. Dan itu juga harus bagi kita hari ini. Kematian Yesus memberi kemenangan dan kehidupan bagi umat manusia. Di dalam kematianlah kemuliaan Allah dalam diri Yesus itu menjadi nyata. Kematian adalah cara Yesus menyatakan kasih Allah dan mewujudkan keselamatan bagi Allah, keselamatan dari Allah bagi umatnya. Yesus dimuliakan ketika ia ditinggikan di salib. Salib bukanlah pertanda kekalahan, melainkan pemuliaan. Allah Bapa juga dimuliakan lewat karya Yesus di kayu salib itu. Jalan pemuliaan adalah jalan salib. Dan sebagaimana Yesus dimuliakan lewat penderitaan, demikian juga kita dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus yang menderita. Dari salib Kristus terpancar terang yang memulihkan umat manusia. Maka kita pun diajak untuk hidup di dalam terang Kristus sebab kita adalah anak-anak terang. Seorang murid harus siap dengan segala konsekuensi statusnya sebagai murid, termasuk menderita bagi Yesus. Panggilan Kristen bukan hanya berbicara dan bersaksi tentang hidup yang berlimpah berkat, tapi juga menunjukkan sikap setia melayani meskipun di dalam penderitaan. Kita harus siap meskipun difitnah, sabar menanggung derita, menyangkal diri walaupun mungkin itu tidak akan nyaman bagi kita. Hanya bila kita bersedia mati terhadap diri dan keinginan hidup kita yang berdosa ini, kita dapat memiliki hidup di dalam kemenangan. Sebab hanya dengan mati terhadap diri sendirilah kita dapat terbuka bagi hidup dalam pengenalan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, renungkanlah apa arti kematian Yesus bagi Anda saat ini. Bagaimana kematian Yesus dapat mengubah hidup Anda. Sekarang bukan lagi penjelasan-penjelasan yang lebih banyak, tetapi tentukanlah sikapmu. Apakah engkau mau mengikuti Yesus, menyangkal diri, dan taat mengikut Dia sampai akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kematian-Mu yang membawa kemuliaan bagimu dan bagi Allah Bapa. Kami juga bersyukur atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri, mau memikul salib kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk percaya kepada-Mu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.